ignorance terbesar dan sering kita lakukan itu adalah di politik sebetulnya. Kita merasa abai untuk memberikan pilihan yang tepat dan malas mikirin, udah terserah lah, nanti terserah orang itu, toh siapapun yang terpilih nanti saya gini-gini aja. Nggak ada perubahan lah saya. Akhirnya apa? Cuek aja. Pilih sembarangan. Ada satu cerita nih. Gue males 2 putaran, ribet. Katanya, pilih udah. Sekarang ribet ya. Kok yang itu yang kepilih ya? Lah, lu gimana mikir dong kalau gitu? Males kan mikirnya. Karena apa? Karena ignorance tadi, dia merasa bahwa politik itu tidak mengubah apa-apa. Politik itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Nah kalau kemudian kita semua begitu, ya akhirnya yang berkuasa ya itu aja. Pihak-pihak tertentu itu aja. Modelannya juga akan sama lagi gitu. Nah ini kan ada kesempatan antara presiden dengan wakil presiden, kualitasnya beda. Jadi ya kita berharap aja pada si presiden itu supaya benar-benar bisa memimpin kita gitu. Tadi tuh ada pertanyaan bagus tuh, kalau partai politik yang saya suka kemudian memberikan pilihan gak suka gimana? Ya itu kan pilihan lu juga, tetap suka atau kemudian putus. N. Partai politik itu sebetulnya tujuannya mulia. Bung Karno tuh pernah bilang begini. Kalau kita mau bergerak secara tertata untuk kesejahteraan, itu lewat partai politik, kata Bung Karno gitu. Itu Bung Karno sampaikan sebelum banyak partai politik. Begitu partai politik banyak, sama dia dibubar-bubarin, ngeganggu pemerintahan katanya. Berantem pertama kali sama Muhammad Hatta tuh di situ. Hatta nggak setuju partai politik dibubarkan, tapi oleh Bung Karno dibubarin karena udah ntar aja bikin partai politik yang bener aja deh, yang mendukung pemerintah. Kan nggak bisa begitu juga. Jadi memang kalau teman-teman per hari ini dan esok itu ignorance terhadap kondisi politik, ya akan begini terus. Politik itu kan intinya kekuasaan. Kalau kita nggak peduli sama siapa yang berkuasa, maka orang-orang yang sebetulnya tidak pantas berkuasa tuh kan berkuasa terus. Kenapa? Karena tidak ada challenge ya lah. Nggak ada tantangannya. Toh orang-orang Indonesia nerima aja. Rakyat juga terima aja. Alah, besok juga lupa. Ingat kan yang tadi saya katakan itu, bahwa persoalan terbesar dari leadership yang mediocre ini, itu dia merasa cocok di tempatnya. Dia merasa mampu di tempatnya. Padahal sebetulnya penilaian orang tuh gak gitu. Coba semalam tuh si wasit Oman itu tuh. Dia kan ignorance terhadap waktu kan. Tapi apakah waktu itu pemain kita juga protes? Enggak. Udah gol, udah selesai baru protes ya. Telat atau udah. Kadang-kadang ignorance itu terjadi kalau sudah terlaksana. Misalnya teman-teman ya, ada kebiasaan buruk. Teman-teman punya teman yang kebiasaan buruknya adalah bangun siang. Ya. Terus didiamin aja lah, itu urusan dia, itu urusan dia. Ada satu titik teman-teman harus bekerja sama dengan dia yang membutuhkan dia datangnya pagi gitu, bangun pagi. Tapi karena lo udah ignorance, akhirnya ya udah nggak bisa terjadi. Jadi ignorance itu sebenarnya kan gini ya, ini juga nih, bokap gue juga gitu tuh ngajarinnya. Udahlah jangan ngurusin urusan orang lain, urus aja urusan dirimu sendiri. Kan begitu ya. Cuma terkadang itu tuh nggak bisa. Itulah kenapa akhirnya ada kantor-kantor yang memberikan peraturan. Peraturan itu dibuat supaya orang-orang gak ignorance. Saya gak akan bicara tentang ChatGPT gitu-gitu karena bukan bidang saya tuh. Yang saya tahu pokoknya ada peraturan UTS, UAS gak boleh nanya AI. Jadi ini memang nih teknologi ini bikin repot dosen juga kadang-kadang. Jadi sekarang saya harus punya staff di kantor yang kerjaannya kalau habis UTS sama UAS itu jawaban sama dia dimasukin ke Google. Kalau plek ketiplek, nyontek nih. Lah masa dosen suruh begituan ya? Kan kadang-kadang kita juga curiga nih, orang jawabannya keren banget gitu. Akhirnya saya punya staff yang itu tuh untuk ngecek tuh dia sebenarnya jujur apa enggak.
Itu kalau saya diemin, saya kasih A, dia akan begitu terus tuh. Nanti nembak cewek pun begitu tuh caranya. Dia nanya ChatGPT. Kan gak bisa ignorance terus. Cuma kalau zaman sekarang, kalau kebanyakan ngingetin orang, kebanyakan negur orang, resikonya dibilang toksik. Toksik nih dosen ya. Bos juga gitu. Toksik nih bos gue nih. Padahal apa? Kita pengen supaya orang-orang ini gak ignorance. Coba kemarin. Waktu saya inilah, kalau presiden kan udah selesai ya. Kemarin debat pilkada coba. Ada kan inovasinya bagus-bagus tuh ya. Kalau nggak macet begini gitu. Keren lah. Padahal kita semua tahu Jakarta itu kalau mau nggak macet liburan. Tapi kan kagak ada yang berani ngomong begitu. Masa liburan calon gubernur programnya? Nah kalau saya mah ya emang gitu liburan. Terus saya bilang lagi sama si calon-calon gubernur itu, kenapa sih kita harus masuknya tuh bareng-bareng sama? Semuanya jam 8 gitu. Ya kan berangkatnya bareng-bareng semua. Sekali-sekali kayak ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, jam 12, jam 4 sore, jam 6. Begitu berangkat udah pulang. Iya. Yang paling penting kan prinsipnya, kalau datang telat, minimal pulang on time. Nggak lah, ini balik lagi ke ignorance. Jadi teman-teman, permasalahan bangsa ini kadang-kadang karena kita emang terlalu cuek aja. Tugasnya Soekarno, Hatta, Syahrir, siapa lagi tuh? Ya pendiri-pendiri bangsa itulah. Kan meyakinkan bahwa dijajah Belanda, dijajah Jepang itu salah. Tapi kan kita kebanyakan waktu itu udah ignorance. Ah, Belandanya udah ada dari dulu, ya udah gitu. Kan lumayan ada Ragnar Oratmangun sekarang. Tapi kalau kita nggak ignorance, mungkin kita merdekanya tuh lebih cepat. Yang ada cuma Sandy Walsh. Tapi ignorance itu memang masalahnya di situ. Nah sekarang ada ChatGPT, kalau nggak ada yang ngingetin, akhirnya keenakan tuh. Saya kalau nggak salah pernah cerita di sini deh. Saya waktu SMA itu kepikiran yang namanya alien itu makhluk luar angkasa. Kan nggak tahu nggak ada di Al-Quran ya katanya. Ada ya? Oh ada katanya. Tapi waktu itu gue nggak tahu kalau ada. Jadi saya tuh kepikiran alien ini adalah makhluk masa depan yang datang ke saat sekarang. Kenapa? Karena kan kepalanya gede-gede tuh. Berarti otaknya doang yang dipakai. Tangan sama kakinya kan kecil-kecil. Karena emang jarang dipakai tangan sama kakinya. Coba aja sekarang. Zaman dulu gue tuh kalau lapar mau bakso, itu kan kita mesti jalan kaki tuh. Ke tempat tukang bakso terus makan balik lagi. Sekarang kalau ada apa? Tangan doang. Ntar orangnya datang. Paket, bakso gitu. Kasih. Selesai. Jarang jalan juga. Zaman dulu saya SMA, mesti ngejar-ngejar bis kan. Ada PPD, sama Sari Bakti, ada Metro Mini. Sekarang kan gak gitu. Kita mau sekolah, datang, shoot, nyampe, jalan gitu doang. Terus saya jadi kepikiran tuh jangan-jangan teori asal-asalan gue itu bener juga tuh. Apalagi sekarang ada ChatGPT. Zaman saya kuliah dulu minimal ya, tangan tuh aktif bos. Itu tuh. Terus saya ngalamin semua tuh mesin tik terus ke WS ya dulu ya namanya. DOS gitu-gitu kan. Kan itu susah-susah tuh ya. Sekarang kan makin gampang. Sekarang lagi. Latar belakang tentang ngomong doang muncul. Cek. Enak. Terus kayak gitu mau jadi dokter. Susah dokter tuh. Jadi ini karena udah malam ya. Udah pagi juga. Jadi topik ignorance itu sebetulnya menarik tuh untuk diperbincangkan. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang ignorance, kemudian memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan kita yang paling dasar. Bagaimana cara masak nasi uduk? Cara masak nasi uduk, terus dijelasin terus gitu. Udah dijelasin gitu, kita nyuruh orang nih baca, bikin.
Jadi jangan kemudian, nih saya ulangin ya, jangan teknologi digunakan untuk membantu kita di pekerjaan yang paling dasar. Ignorance itu akan terjadi terus kalau memang sifatnya kita tuh emang udah gak mau tahu gitu. Sekarang kalau Indonesianya kayak gini, ya jangan marah-marah juga. Yang begini, dari dulu saya kasih masukan-masukan kritis ke orang yang mau selesai ini. Terus dibilang, Hensat nih, haters nih. Pikirannya kotor. Sekarang begitu udah kejadian, bener ya Sat ya, lu ya, telat. Udah ada yang jadi komisaris, udah ada yang jadi staf khusus baru sadar. Dia enak, kita begini-begini aja. Gak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman ya. Tadi tentang partai politik, ini memang susah kita. Sudah berkali-kali dijelaskan apakah partai politik itu akan independen menyuarakan apa yang kita inginkan. Apakah partai politik akan menangkap aspirasi kita kemudian memperjuangkannya lewat DPR? Kan sudah dijawab oleh salah satu anggota dewan. Semuanya tergantung dari ketua umum. Reward and punishment partai politik itu cuma ada sampai di level kabupaten kota teman-teman. Dia tuh nggak ada sampai kecamatan, kelurahan, ranting tuh udah nggak ada. Apa itu reward and punishmentnya? PAW, pergantian antar waktu. Jadi kalau dia kritis, ancamannya PAW. Kalau sudah di PAW, ya udah nggak bisa jadi anggota dewan. Belum jadi anggota dewan aja udah jadi nggak bisa dilantik kan kemarin tuh, tiba-tiba set hilang. Itu kan ya begitu itu politik itu. Tapi kalau kita ignorance, diem aja, nggak protes, nggak ngapa-ngapain, akhirnya kan jalan itu terus saja. Kita untung kita berani menolak revisi undang-undang pilkada waktu itu. Kalau nggak kan kita melihat lagi nih satu orang jadi calon gubernur kan, yang kita bikin bingung itu. Tapi untungnya kita tidak ignore. Jadi pesan saya, walaupun ada teknologi yang makin baik membantu kita, kita jangan ignore. Tapi kita juga jangan terlalu jauh masuk ngurusin urusan orang, ya. Karena ngurusin urusan orang itu urusan kita nggak selesai-selesai. Ngurusin orang aja. Gitulah kira-kira ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh nggak sepakat ya? Nah, ini biar seru lah kok tadi nggak sepakat terus ya. Udah malam. Udah malam. Oke, sepakat soal ignorance. Tapi soal AI, ChatGPT. Apa yang terjadi sekarang misalnya, jangan gunakan teknologi untuk hal yang dasar. Itu persis yang saya alami pada tahun 92. Ketika di lab tadi saya bilang... Sorry. Maksudnya jangan jadi males gitu. Iya sama, itu juga sama. Jangan gunakan komputer, harus pakai mesin ketik. Karena kamu akan copy dari masternya. Iya, benar. Mirip-mirip kan? Nah iya, itu maksudnya. Ini soalnya yang terjadi adalah, saya gunakan ChatGPT on daily basis dan sangat sering. Saya udah tahu konsep-konsepnya, tapi ketika saya kerjakan sendiri, itu kadang-kadang butuh waktu lebih lama, 3 jam misalnya. Dengan ChatGPT, saya udah tahu ilmunya lah pakai. Iya mas, tapi itu bikin soal buat UTS tuh susah loh. Tak dulu. Oh jawabannya pakai ChatGPT kan gimana gitu gue? Oh soal jawab hal yang cerip yang lain. Oh yang lain. gitu. Tak dulu ini ada yang dibilang Elon Musk kemarin tuh dibilang gini. Ketika masa depan itu adalah serba AI. Ini kita bicara masa depan lah. Sekarang itu masih awalan baru 1 tahun kan, menjelang 2 tahun juga AI kita ramai itu. Manusia nanti akan banyak tergantung pada AI sehingga dia hal-hal yang dasar dikerjakan oleh AI. Kemarin itu ada robot si Elon Musk bikin kopi udah pakai itu, hal mendasar udah pakai robot gitu. Saya sehari-hari pakai. Sisanya waktu untuk apa? Saya punya waktu untuk nanam melon, nanam anggur, olahraga. Karena hal yang lain bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Nah ini hal-hal ini bisa terjadi di masa depan. Banyak hal-hal yang bisa digantikan oleh AI. Misalnya programmer. Programmer itu yang membuat AI. Sekarang hal yang mendasar programmer itu harus bikin function, harusnya itu diketik kan. Udah enggak, tinggal ngomong, tolong buatkan program di mana dia fungsinya akan gini, tampilannya gini, selesai jadi. Dan saya sering juga, saya sebagai CEO perusahaan saya gitu. Ada 2 programmer. Oke, yang satu, Mas, saya akan selesaikan menggunakan keilmuan saya. Oh, berapa lama? 1 minggu. Yang satu lagi ini, Mas, saya akan selesaikan dalam waktu cepat pakai AI. Berapa lama? 1 jam, ya udah pakai 1 jam.
Nah, hal seperti ini sudah terjadi. Nah, banyak hal-hal yang lain. Nggak, tapi bukan buat UTS ya. Nah, Nggak, itu mesti diperjelas. Oh, iya, betul. Karena kalau hal-hal seperti itu digunakan untuk jawab UTS, nggak pinter-pinter. loh, tadi kan bisanya kan ini, beli makanan kalau dulu kita harus keluar, sekarang kan udah pakai. Ya. Itu udah kita nggak login. Kenapa? Nggak perlu lagi keluar, nggak perlu macet-macet, nggak perlu kena ini di rumah bisa apa? Nanam anggur, nanam melon, olahraga, makanan datang kan lebih enak. Iya kan lo punya tanah. Enggak, saya nggak punya tanah, adanya atap. Oh, Jadi atap. makanya kita gunakan AI. Oke, gitu aja. Ya, cakep luar biasa. Ya, jadi saya klarifikasi ya. AI jangan dipakai buat UTS ya. Jawab UTS jangan tuh. Kalau itu urusan dosen itu.